Oke, sekarang kita lihat putusannya. Ternyata, ya, kayak gue bilang tadi, keliru teman-teman. Tom Lembong tetap kena pidana 4,5 tahun dengan denda 750 juta. Nah, dalam keputusan hakim itu ada 2 poin penting nih teman-teman. Pertama, tidak terbukti adanya mens rea. Kedua, tidak ada keuntungan pribadi. Jadi, penyelidikan aliran dana itu ternyata hasilnya ya memang nihil. Tom Lembong nggak ngambil uang sama sekali gitu loh. Terus kenapa Tom Lembong dihukum? Nah, menurut hakim, kalau gue rangkum nih alasannya. Pertama, ya, Tom Lembong dianggap merugikan negara karena tidak menggunakan BUMN. Karena keputusan impor gula mentah dia lakukan dengan perusahaan swasta. Ini dia anggap selain merugikan negara karena tidak menghasilkan pendapatan buat BUMN, ini juga memperkaya orang lain. Ya. Dia dianggap menyalahgunakan wewenang sebagai menteri dengan tidak menggunakan rekomendasi formal antar lembaga. Ketiga, terus ada juga masalah kelebihan bayar ke PT PPI dan beberapa hal lain yang diutarakan oleh hakim di pengadilan itu. Apakah ini aneh? Ya bisa dibilang sangat aneh lah. Pertama, poin nomor 1, kalau dianggap memperkaya orang lain karena bekerja sama dengan swasta, maka semua pengadaan di negara ini ya bisa kena gitu loh, semua orang bisa masuk ya kan? Karena kita tahu aturan pengadaan di Republik Indonesia, aturan PBJ di Indonesia dari mulai 54/2010 sampai yang terbaru sekarang pun ya kita menggunakan rekanan kan? Salah satu bentuk government spending juga. Lu beli barang di e-katalog gitu, harganya bisa di markup segitunya pun ada asas pembenarannya. Terus kalau dianggap memberikan keuntungan buat orang lain karena lu nge-hire perusahaan swasta dalam tender impor, itu kan mind blowing ya. Gimana kalau gua nge-hire rekanan gua untuk pengadaan laptop gitu loh. Terus gue dianggap memberikan keuntungan karena pakai rekanan bukan pakai BUMN. Itu kan sulit. Sementara di aturannya pun tidak menyalahkan atau tidak membatasi kerjasama dengan swasta gitu. Selama ada rekomendasi. Nah cuma rekomendasinya nih, rekomendasi formalnya ini yang nggak ada. Dianggap langsung memberikan keuntungan atau kekayaan orang lain gitu. Untuk poin nomor 2, untuk hal ini apapun situasinya, jika aturan harus ada rekomendasi formal dan Tom Lembong tidak memilikinya, maka dia salah. Tapi kan ini maladministrasi yang lucu sekali kalau dijadikan dasar untuk ngasih label koruptor di kepala orang dan memenjarakan dia selama 4,5 tahun dan mendenda dia sebesar 750 juta. Ini gila. Dan yang ketiga yang paling mind blowing di antara semuanya. Bicara soal apa itu, Kapitalisme. Kapitalisme. Itu juga saya terkejut itu. Itu apa? Kapitalisme itu kan tidak ada normanya. Oh, iya kan? Iya, bro. Kapitalisme itu ide. Ekonomi kapitalistik. Sekarang gue tanya, kapitalistik itu apa? Sesuai definisi aslinya dari Das Kapital kah? Modus produksi kah? Atau asumsi orang tentang apa itu kapitalisme? Ini kan berbeda semua nih. Kalau yang dimaksud ekonomi kapitalistik di sini adalah pasar bebas, maka kebijakan relaksasi impor yang baru ditetapkan oleh pemerintah juga bisa dipidanakan dong. Kalau yang dimaksud kapitalistik itu tentang akumulasi nilai, ya menteri yang ngasih izin tambang di Raja Ampat juga bisa dipidanakan dong. Kalau begini caranya nggak akan ada orang pintar dan kompeten yang mau jadi pejabat. Siapa yang mau dipenjarakan hal-hal seperti ini coba? Lalu apa yang harus dievaluasi teman-teman? Pertama, aturan KUHP dan Tipikor kita. Definisi tindakan korupsi yang Indonesia pegang itu harus dibuat dengan lebih baik supaya tidak mengawang-awang. Ini bisa dijadikan alat sandera yang syarat dengan kepentingan dan unsur politis, teman-teman. Bisa jadi oleh institusi tertentu atau pihak tertentu, ya kan?